Laga Timnas Indonesia versus Cina pada 5 Juni 2026 di SUGBK, Jakarta, jadi sorotan besar, tak hanya di Asia tapi juga media internasional. Pertandingan ini bukan sekedar penentu poin klasemen, tetapi juga membawa gengsi tinggi dan bisa menentukan arah langkah kedua tim menuju Piala Dunia 2026. Dalam kondisi klasemen terkini, Timnas Cina berada dalam posisi paling genting di dasar grup C. Mereka benar-benar kehabisan ruang untuk berbuat kesalahan. Jika ingin menjaga harapan untuk lolos, satu-satunya pilihan yang mereka miliki adalah meraih kemenangan di kandang Indonesia. Oleh karena itu, mereka datang ke Jakarta dengan tekad tinggi, mencoba membangkitkan semangat melalui kenangan manis saat berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 2-1 pada pertemuan pertama di bulan Oktober 2024 lalu. Namun, menjelang laga ini, justru kekhawatiran datang dari media mereka sendiri. Salah satu media besar asal Cina, 163.com, menyuarakan nada waspada terhadap kekuatan baru Timnas Indonesia. Dalam artikel analisisnya, media tersebut bahkan memberikan julukan khusus untuk skuad Garuda sebagai naga kandang, merujuk pada kemampuan luar biasa Indonesia saat bermain di depan pendukungnya sendiri di stadion legendaris GBK. Satu hal yang perlu diwaspadai adalah tim Indonesia adalah tipikal naga kandang, tulis 163.com dalam artikelnya. Media itu menekankan bahwa meskipun Indonesia mengalami kekalahan dari Jepang di kandang sendiri, performa mereka di laga-laga kandang lainnya patut diwaspadai. Mereka hanya kalah dari Jepang, mengalahkan Arab Saudi, dan bermain imbang dengan Australia. Akan sulit bagi tim nasional Cina untuk menaklukkan kandang yang sangat kejam itu, GBK, lanjut media tersebut. Mereka berhasil menahan imbang raksasa Asia seperti Australia dengan skor 0-0 dan secara mengejutkan membungkam Arab Saudi 2-0 di Jakarta. Bahkan di laga terakhir di GBK, Indonesia sukses menekuk Bahrain dengan skor tipis namun krusial 1-0. Rentetan hasil tersebut menjadikan SUGBK sebagai salah satu venue paling angker di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Media 163.com tidak ragu menyebut bahwa Gelora Bung Karno adalah kandang yang kejam bagi tim-tim tamu. Dalam analisanya, mereka menulis bahwa atmosfer stadion yang selalu dipadati oleh puluhan ribu supporter fanatik membuat tim lawan kesulitan untuk bermain lepas. Satu hal yang perlu diwaspadai adalah tim Indonesia adalah tipikal naga kandang. Mereka hanya kalah dari Jepang, mengalahkan Arab Saudi, dan bermain imbang dengan Australia. Akan sulit bagi tim nasional Cina untuk menaklukkan kandang yang sangat kejam itu, tulis mereka dengan nada serius. Atmosfer yang dibangun di GBK memang tidak main-main. Dalam setiap pertandingan kandang, dukungan dari lebih dari 70.000 penonton memberikan tekanan luar biasa kepada tim lawan sekaligus menjadi energi tambahan bagi para pemain Indonesia. Bagi Timnas Indonesia, pertandingan melawan Cina bukan hanya tentang mengejar 3 poin. Ini adalah kesempatan emas untuk membalas kekalahan menyakitkan yang mereka alami di pertemuan sebelumnya, sekaligus menjaga asa lolos ke putaran berikutnya tetap hidup. Saat ini, Indonesia duduk di posisi keempat klasemen grup dengan torehan 9 poin, hanya berselisih tipis dari tim-tim di atasnya seperti Arab Saudi dan Cina sendiri. Kemenangan atas Cina akan menjadi batu loncatan besar menuju duel terakhir melawan Jepang, yang juga akan berlangsung dengan tensi tinggi. Pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, membawa pendekatan yang berbeda sejak ditunjuk menggantikan Shin Tae-yong. Di bawah arahannya, Indonesia tampil lebih berani dan rapi secara taktik. Kemenangan atas Bahrain menjadi sinyal bahwa fondasi yang dibangun oleh Kluivert mulai menemukan bentuknya. Dan kini, dengan waktu persiapan yang lebih matang serta kekompakan yang semakin terbentuk, Indonesia menatap laga melawan Cina dengan penuh percaya diri. Meski datang dengan catatan sejarah yang berpihak pada mereka, mereka juga harus sadar bahwa mereka akan bertarung di tempat yang sangat berbeda, dalam atmosfer yang jauh lebih menantang.
kabar gembira datang dari dunia sepak bola Indonesia. Seorang pemain muda berbakat yang saat ini tengah berkembang di akademi salah satu klub top Belanda, Feyenoord, menyatakan hasrat besar untuk membela timnas Indonesia. Dia adalah Delano van der Heygen, seorang gelandang berusia 20 tahun yang memiliki darah keturunan dari Maluku. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Delano menyampaikan keinginannya dengan penuh semangat. "Saya berharap secepat mungkin, karena saya memang ingin membela Indonesia," ujarnya dengan penuh antusias. Pernyataan tersebut sontak membuat para pecinta sepak bola tanah air penasaran dan berharap besar bahwa Delano bisa segera menjadi bagian dari skuad Garuda, baik di level U23 maupun tim senior. Karir dan profil singkat Delano van der Heygen. Delano van der Heygen lahir di Belanda pada tahun 2004. Ia mulai meniti karir sepak bolanya sejak usia muda dan bergabung dengan Akademi Feyenoord pada tahun 2020. Feyenoord sendiri merupakan klub papan atas Eredivisie yang terkenal memiliki sistem pembinaan pemain muda yang sangat baik. Banyak pemain bintang Belanda seperti Robin van Persie dan Georginio Wijnaldum yang juga berasal dari akademi ini. Sebagai seorang gelandang, Delano dikenal punya visi bermain yang bagus, kemampuan passing yang akurat, dan etos kerja tinggi di lapangan. Gaya mainnya disebut-sebut cocok dengan karakteristik permainan sepak bola Asia Tenggara yang dinamis dan cepat. Meskipun saat ini ia masih berstatus sebagai pemain akademi, potensi besar yang ia miliki membuat banyak pihak memprediksi Delano akan segera menembus level profesional dalam waktu dekat. Keturunan Maluku dan koneksi dengan Indonesia. Yang membuat Delano semakin menarik perhatian adalah fakta bahwa ia merupakan keturunan Indonesia dari garis keluarga Maluku. Seperti diketahui, Indonesia memiliki sejarah panjang diaspora Maluku di Belanda, dan tidak sedikit dari mereka yang menghasilkan pemain sepak bola hebat. Sebelumnya, beberapa pemain keturunan Maluku seperti Giovanni van Bronckhorst dan Denny Lanzaat juga pernah bersinar di Eropa, meskipun mereka tidak pernah membela Indonesia. Namun berbeda dengan para pendahulunya, Delano justru menunjukkan ketertarikan besar untuk membela negara leluhurnya. Keinginan tersebut muncul bukan hanya karena darah keturunan, tapi juga karena rasa cinta dan kebanggaan terhadap Indonesia yang tumbuh sejak kecil. Potensi naturalisasi dan masa depan di timnas. Proses naturalisasi pemain keturunan seperti Delano sebenarnya bukan hal baru bagi Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI dan pelatih Shin Tae-yong aktif memburu talenta diaspora untuk memperkuat timnas, seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Shane Pattinama. Jika Delano bisa segera diproses naturalisasinya, dia berpotensi besar masuk ke skuad timnas U23 yang saat ini juga tengah dipersiapkan untuk ajang internasional, termasuk SEA Games dan kualifikasi AFC. Bahkan tidak menutup kemungkinan dirinya bisa bersaing untuk masuk tim senior jika terus menunjukkan performa gemilang. Kehadiran Delano juga bisa menambah kedalaman lini tengah Garuda Muda, yang selama ini membutuhkan pemain kreatif dengan pengalaman internasional dan pemahaman taktik Eropa. Harapan dan dukungan dari supporter Indonesia. Kabar tentang Delano pun langsung disambut antusias oleh warganet dan para supporter timnas. Banyak yang berharap agar proses naturalisasinya bisa berjalan lancar dan tidak memakan waktu lama. Apalagi Indonesia kini tengah berada dalam momentum positif setelah berhasil tampil kompetitif di berbagai ajang internasional. Para pecinta sepak bola tanah air juga menilai bahwa pemain seperti Delano dapat menjadi aset jangka panjang untuk pengembangan sepak bola nasional, terutama jika dibina sejak usia muda dan diberikan kepercayaan tampil di kompetisi elit seperti Liga 1 atau turnamen internasional. Delano van der Heygen adalah cerminan dari generasi baru sepak bola diaspora Indonesia yang bangga dengan akar budayanya dan siap memberikan yang terbaik untuk merah putih. Dengan usia yang masih muda, kualitas teknik yang mumpuni, serta semangat besar membela timnas Indonesia, Delano berpotensi menjadi bagian penting dalam perjalanan sepak bola nasional ke depan.